sebagai dia memahami apa yang katakan gitu ya. Jadi dia hanya bermaksud untuk mengulang-ulang saja. Jadi belum tahu artinya gitu ya, atau belum ada artinya. Sementara laling ya, ini adalah ocehan yang dihasilkan berulang-ulang gitu ya. Nah, jadi ini ketika proses laling ini sebenarnya tahap kematangan perkembangan ini sudah sesuai seimbang dengan indera perabaannya dan juga penglihatannya dan juga pendengarannya. Jadi ini berkembang, fase laling ini disertai dengan perkembangan perabaan, penglihatan dan juga pendengaran. Jadi dia sudah mulai mengoceh dan ocehannya itu kombinasi antara konsonan dan vokal gitu ya. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi ya, meniru ucapan dari lingkungan, ya, mengulang yang dikatakan sendiri juga gitu ya, tapi belum memahami makna atau ujarannya. Nah, ini tadi kalau fase ekualia yang 10 bulan ini seharusnya dicapai ya seperti anak-anak yang sudah bisa menirukan seperti tadi ya, ketika saya mengucapkan kata-kata kepada anak-anak, ya kita mengucapkan kepada anak-anak, anak-anak itu sudah mulai menirukannya. Nah, fase true speech gitu ya. True speech itu 9 sampai 18 bulan, dia mengucapkan kata yang bermakna walaupun artikulasinya belum sempurna ya. Jadi ada kata-kata yang mungkin belum tercapai, misalnya koko masih toto gitu ya. Terus kemudian huruf R yang belum jelas gitu ya. Nah, tapi pada tahap ini sudah mulai merangkai kata. Nah, ini kira-kira perkembangan bahasa tetapi dengan pembagian kemampuan reseptif dan ekspresifnya gitu ya. Jadi begitu lahir, kalau kita mau tahu bagaimana kemampuan reseptif ya, bahasa anak itu adalah dengan melihat apakah ketika kita mengeluarkan suara atau bunyi, anak ini melirik ke sumber suara. Kalau dia melirik ke sumber suara, artinya dia kemampuan reseptifnya oke. Ya. Sementara kemampuan ekspresifnya adalah ketika dia mendengar suara, misalnya suara yang keras ya, sehingga dia kaget, maka yang dia lakukan adalah dia menangis, gitu ya. Anak ini akan menangis. Nah, di usia 2 sampai 4 bulan, dia akan mulai memperlihatkan ketertarikan terhadap suara-suara, ya. Jadi dia mulai tertawa, mengoceh tapi tanpa arti, gitu ya. Nah, kalau 6 bulan reseptifnya memberikan respon kalau namanya dipanggil, sementara ekspresif dia mengeluarkan suara yang merupakan kombinasi tadi itu ya, huruf mati dan juga huruf vokal. 9 bulan dia mengerti kata-kata yang rutin, misalnya dada gitu ya, mama, papa gitu. Nah, sementara ekspresifnya adalah mengucapkan kata-kata ini. Jadi kira-kira kurang lebih seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, ini untuk usia 18 sampai 60 bulan ya. Mengerti kalimat, bisa menjawab pertanyaan, bisa mengikuti 2 langkah perintah gitu ya di usia selanjutnya, mengerti banyak apa yang diucapkan, mengerti apa yang dikatakan sepadan dengan fungsi kognitifnya, sedangkan ekspresifnya bisa menggunakan merangkai 2 kata, ya, frase 50% bisa mengerti, membentuk 3 atau lebih kalimat, bisa menanyakan apa, bisa menanyakan mengapa, gitu ya, sampai bisa menyusun kalimat dengan baik, bisa bercerita, 100% kalimat bisa dimengerti. Itu di usia 60 bulan gitu ya. Nah, ini perkembangan kejelasan bicaranya. Kalau 18 bulan anak itu seharusnya 25% bicaranya itu sudah jelas. Sementara 24 bulan itu anak seharusnya bicaranya 50 sampai 75% jelas. Sementara 36 bulan itu anak bicaranya harusnya 75 sampai 100% itu jelas. Nah, ini jenis-jenis communication disorder. Jadi speech delay itu sebetulnya hanya satu jenis ya dari communication disorder ya. Jadi ada banyak sekali jenis communication disorder termasuk mungkin gagap ya. Bapak Ibu saudara mungkin tahu itu. Nah, kemudian disinilah dalam konstruksi otak ya, bagian otak yang mendukung proses berbicara atau berbahasa anak, yaitu bagian Broca ya. Di sini saya tunjukkan ya. Jadi di sini ya, bagian Broca. Ya, di sini ya.
Jadi di sini adalah broca area, ini adalah bagian otak yang mempengaruhi proses seorang itu berbicara atau kemampuan berbicaranya. Gitu. Nah, ini adalah gambar aktivitas otak ya, aktivitas otak ketika anak mendapat perlakuan tentang kata. Ya, ketika dia melihat kata secara pasif, maka bagian otak inilah yang akan aktif ya. Sementara ketika ini ya ada satu bagiannya. Nah, kemudian ketika dia mendengar kata itu ada beberapa bagian ya. Satu, dua ya. Jadi yang ini ya, yang kuning-kuning ini yang aktif ya. Satu, dua, tiga ya. Nah, kemudian ketika dia mengatakan kata itu ya, ini bagian yang aktif ya. Kemudian untuk ketika dia mengeneralisasi kata atau istilahnya menyamakan kata gitu ya. Makanya dalam bahasa itu selalu ya ada kita tes semacam persamaan kata gitu ya. Jadi ini bagian otak yang aktif gitu ya. Jadi ketika dalam proses berbicara ada 4 bagian otak yang aktif gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika anak-anak sudah mulai terpapar oleh flat screen ya, flat screen itu baik televisi maupun gadget maupun entah iPad, tab gitu ya, semacam itu gitu yang screen-nya flat, maka sebetulnya ketika anak-anak itu sedang beraktivitas dengan flat screen, maka bagian-bagian otak yang harusnya aktif ini menjadi mati dan kemudian hanya tersentral pada satu bagian otak yaitu frontal lobe-nya saja gitu ya. Jadi bagian yang lainnya yang harusnya aktif itu menjadi tidak aktif. Nah, oleh karena itu kalau terlalu lama anak-anak ini berinteraksi dengan flat screen, maka bagian otak yang harusnya aktif ketika mereka berbicara itu menjadi tidak aktif. Oleh karena itu, ketika anak terlalu lama ya berinteraksi dengan flat screen, maka kemampuan berbicaranya pun akan terhambat ya, terpengaruhi oleh itu karena ada bagian otak yang harusnya aktif menjadi tidak aktif. Nah, ini pengertian dari speed delay. Jadi ketika anak itu tidak mampu berbicara seperti anak yang seumuran dia, gitu ya, maka anak ini dapat dikatakan mengalami keterlambatan bicara. Nah, jadi kita bisa amati dengan kualitas perkembangan anak tersebut dengan yang seumur dengan dia, gitu ya. Jadi dengan cara melihat bagaimana ketepatan penggunaan kata, ya, ketepatan penggunaan kata ini seringkali yang suka jadi ini ya meme di video-video itu ketika anak-anak membacakan Pancasila gitu ya. Kemudian ada kata-kata yang tidak digunakan dengan tepat atau tidak diucapkan dengan tepat gitu ya. Nah, ketika ketepatan penggunaan kata anak-anak ini tidak berkembang kualitasnya sesuai dengan usianya, maka yang terjadi adalah hubungan sosial anak-anak ini akan terhambat. Karena ketika dia mencoba mengungkapkan sesuatu kepada temannya, maka temannya ini nggak tahu gitu ya, nggak paham gitu ya apa yang dia maksud gitu ya, sehingga maka mereka pun keterampilan bermainnya pun akan berada di bawah teman sebayanya. Jadi mereka jadi kesulitan karena interaksinya dalam hal bahasa terhambat, maka keterampilan bermainnya pun akan terhambat. Jadi contoh yang pernah terjadi dari putri saya adalah ketika putri saya toddler gitu ya. Kebetulan pada waktu itu saya dipanggil oleh gurunya dan gurunya meminta maaf karena putri saya itu mengalami ada luka ya, luka berdarah di kepalanya dan kemudian sang guru menjelaskan bahwa ya tadi bermain gitu ya, bermain dengan teman gitu ya. Terus kemudian gurunya sedang memberikan instruksi sesuatu dan sebetulnya putri saya itu mau memberitahu kepada teman yang sedang bermain mobil-mobilan untuk mengikuti instruksi gurunya. Tetapi ternyata dia tidak mampu mengungkapkan kata-kata itu kepada temannya. Yang dia lakukan adalah dia memukul tangan temannya untuk memberitahu
sebetulnya maksudnya adalah ingin memberitahu supaya temannya itu mengikuti instruksi gurunya gitu ya, karena putri saya itu memang anak yang patuh gitu ya, jadi instruksi dari guru itu sangat diperhatikan. Nah, begitu anak saya memukul tangan temannya, langsung temannya dengan reflektif memukulkan eh, mainan mobil-mobilan yang berbahan dari besi itu ke kepala putri saya. Nah, sehingga terjadilah pertengkaran antara mereka. Jadi proses bermainnya terhambat dengan pertengkaran tersebut. Nah, jadi anak dikategorikan mengalami keterlambatan bicara itu jika anak tidak mampu melakukan beberapa hal sebagai berikut, Ibu ya. Jadi ketika mereka mengucapkan kata yang sederhana secara jelas gitu ya, belum mampu mengucapkan kata yang sederhana secara jelas di usia 12 tahun itu 1 tahun sampai dengan 15 bulan ya kurang lebih 1,5 tahun ya. Ketika usia 1 sampai 1,5 tahun itu belum bisa mengucapkan kata sederhana yang jelas, nah itu sudah indikasi bahwa seorang anak ini mengalami keterlambatan bicara. Terus ketika anak ini tidak mampu memahami kata yang sederhana, jadi ketika orang tuanya mengatakan tidak, tetapi anak malah melakukan, gitu ya, atau jangan, tetapi anak justru melanggarnya, ya di usia 18 bulan, maka ini ada indikasi anak mengalami keterlambatan bicara. Nah, kemudian jadi kalau yang pertama itu mengucapkan itu artinya yang terlambat adalah bahasa ekspresifnya, sementara ketika tidak memahami kata tidak dan jangan itu artinya yang terganggu adalah bahasa reseptifnya gitu ya. Nah, berbicara dengan menggunakan kalimat pendek di usia 3 tahun. Kalau 3 tahun belum bisa berbicara dengan kalimat pendek, berarti anak ini mengalami keterlambatan bicara. Menceritakan sebuah cerita singkat di usia 4 sampai 5 tahun. Ketika 4 sampai 5 tahun dia belum bisa bercerita ya secara singkat tentang sesuatu kejadian yang baru saja dia alami atau pengalaman dia atau perasaan dia, maka anak ini mengalami keterlambatan bicara. Nah, ini jenis-jenisnya. Jadi ada speech and language expressive disorder. Jadi ini gangguan bahasa ekspresif. Specific language impairment. Jadi ini merupakan gangguan benar-benar hanya gangguan bahasa, bukan karena gangguan sensoris, bukan karena dia tuli atau bisu, bukan gangguan neurologis ya, bukan juga gangguan kognitif atau intelijensinya. Jadi benar-benar pure itu gangguan bahasa. Kemudian Syndrome Auditory Processing Disorder, ini gangguan yang disebabkan karena ada bukan karena organ pendengarannya oke, tetapi ada kesulitan dalam proses informasi itu ketika diproses ke otak. Ya, bisa jadi itu delay, ya, bisa jadi itu prosesnya tidak sampai, begitu ya. Nah, kemudian pure dyspeptic development ini adalah gangguan perkembangan bicara dan bahasa ekspresif. Nah, jadi ini kelemahan fonetik. Jadi tidak bisa mengungkapkan atau mengucapkan kata-kata tertentu oleh karena huruf-huruf tertentu dia tidak mampu mengucapkannya. Ya, mungkin ada yang sampai sekarang sudah dewasa pun ada yang nggak bisa mengucapkan kata R gitu ya, R jadi L gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dua hal ini berkaitan dengan karakteristik anak gifted gitu ya, anak talented, gifted talented. Jadi anak gifted talented ini memiliki IQ di atas 120. Ya, jadi karena kepintarannya gitu ya. Jadi processing otaknya itu sedemikian kencangnya sehingga tidak bisa diimbangi dengan perkembangan bicaranya. Jadi yang mau dikeluarkan dengan kata-kata itu terlalu banyak gitu ya. Jadi ini tidak sesuai gitu ya, tidak akselerasinya tidak sama dengan proses otaknya sehingga anak ini juga mengalami keterlambatan bicara. Nah, oleh karena itu sebetulnya anak-anak gifted ini perlu dicarikan gitu ya, dicarikan jalan bahasa gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana jalan bahasa yang bisa ditempuh untuk ketika kita menemui bahwa speed delay ini dialami oleh justru anak yang pintar gitu ya, anak yang luar biasa pintar gitu ya, seperti anak-anak gifted ini. Nah, ini faktor-faktornya dan hal-hal yang menyertainya gitu ya. Jadi ada lingkungan. Jadi sosial ekonomi kurang itu akan berefek pada keterlambatan bicara.
tekanan keluarga, anak akan gagap ya. Keluarga yang bisu, terlambat pemulihan bahasa, gitu ya. Bagaimana di rumah menggunakan bahasa, gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi pemerolehan bahasa. Emosinya, ibu yang tertekan, gangguan yang serius pada orang tua, misalnya ada mental illness, gitu ya, atau sakit, ya. Nah, gangguan yang serius pada anak. Jadi memang ini ada gangguan perkembangan dalam diri anak, maka akan berefek pada perkembangan bicaranya juga. Nah, kemudian masalah pendengaran ya yang didapat ketika dari bayi maupun ketika dia sudah terlahir sebagai anak gitu ya, itu juga akan mengganggu. Nah, perkembangan yang terlambat gitu ya, retardasi mental gitu ya, itu juga bisa. Kemudian cacat bawaan, ya Down syndrome, sisis gitu ya, itu juga menyebabkan kerusakan otak ya, gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan, mempengaruhi karena ini ketika kerusakan otak ini mempengaruhi neuromuskularnya, maka kemampuan menghisap, menelan, mengunyah gitu ya, itu terlambat juga gitu ya. Oleh karena itu kenapa salah satu terapi untuk bicara itu adalah mengunyah. Jadi anak itu diminta mengunyah karena ternyata organ-organ bicara ini ya yang ada di mulut ini harus dilatih. Cerebral palsy atau epilepsi itu juga bisa menyebabkan. Nah, kejadiannya adalah jenis kelamin laki-laki itu lebih berisiko mengalami keterlambatan bicara daripada perempuan ya menurut penelitian. Nah, ini yang menarik adalah bahwa family history. Jadi faktor keturunan dari orang tua itu juga ternyata membawa pengaruh ya terhadap ini ya anak-anak gitu ya. Di anak dampak dari orang tua yang mengalami gangguan tersebut, tapi itu tidak diturunkan pada anak ya. Kan tetapi lingkungan sosial menganggap si anak ini membawa faktor dari orang tuanya. Jadi membuat lingkungan ini jadi interaksinya kurang ya sehingga menyebabkan keterlambatan berbicara ya karena kurang stimulus dari lingkungannya. Gitu ya. Misalnya ketika seorang anak dilahirkan dari seorang ibu yang bisu gitu ya. Jadi atau seorang anak yang dilahirkan dari dari orang tua yang mengalami gitu ya gangguan komunikasi. Nah, kemudian ini pendidikan orang tua yang rendah gitu ya. Nah, ini gejala-gejalanya. Nah, ini indikasi perilaku kesulitan pendengaran yang disebabkan oleh kesulitan pendengaran ya. Ketika dipanggil tidak respon ya. Kemudian ketika diberi instruksi berkali-kali ya, tetapi tidak mengikuti, ketika dia mengabaikan atau salah memahami apa yang diucapkan orang lain, nah ini gejala dari kesulitan pendengaran ya. Kemudian juga ya, ini tekniknya. Ketika anak mengalami perkembangan berbicara yang terganggu oleh karena pendengaran ya. Jadi bisa berbicara dengan berhadapan-hadapan dengan cara yang dekat gitu ya. Menggunakan bahasa tubuh disertai dengan penjelasan konseptual bahwa gerakan ini artinya apa. Gitu ya. Jadi memperkenalkan bahasa tubuh atau body language. Nah, baik. Jadi selanjutnya adalah gangguan artikulasi. Ya, ini indikasi gangguan artikulasi. Jadi indikasi ketika anak ini berusia 3 tahun, ujarannya apa yang diungkapkan itu tidak bisa dipahami oleh orang dewasa. Gitu ya. Ketika 8 tahun, itu ada kesalahan artikulasi yang masih nampak gitu ya, belum terrevisi. Nah, kemudian bagaimana memperluas perkembangan bicara untuk anak dengan gangguan artikulasi ini. Nah ini, yang penting adalah memperluas perkembangan berbicara di antara anak-anak yang mengalami gangguan ini. Jadi menciptakan lingkungan yang kaya bahasa, lingkungan yang positif, lingkungan yang mendorong anak untuk berkomunikasi satu sama lain. Gitu ya. Dan anak-anak ini harus ditangani dengan peka dan penuh perhatian. Ketika dia tidak mampu mengatakan yang benar, ya, kita harus memberikan satu perhatian, gitu ya. Jangan sampai kemudian kita mengernyitkan alis kita,
atau mengubah raut muka kita, mereka akan merasa ada masalah. Nah, ketika dia merasa ada masalah, itu akan mempengaruhi self-esteem-nya atau rasa percaya dirinya. Ya, jadi kita harus selalu positif untuk hasil-hasil pengeluaran bahasanya. Jadi kita mendorong untuk lebih baik, memberikan contoh yang baik. Nah, ini indikasi gangguan, kemudian gangguan kefasihan. Ya, ini indikasinya ya. Kemudian ini tekniknya ya untuk memperluas perkembangan berbicara. Ya, misalnya kefasihan ini misalnya gagap gitu ya. Jadi kita mencontohkan bagaimana mengatakan atau menyampaikan kata-kata itu dengan tenang, dengan pelan, gitu ya, dilafalkan ujaran yang susah itu dengan tenang. Jadi anak gagap ini harus diberi situasi kondisi yang tenang, gitu ya. Nah ini untuk gangguan berbicara khusus atau keterlambatan berbicara. Jadi ciri-ciri keterlambatan bicara ini ya biasanya diidentifikasinya baru di masa prasekolah karena dia sudah mulai ketika sudah mulai masuk sekolah dia akan menunjukkan kesulitan dalam bercakap-cakap baik dengan guru maupun dengan teman ya ketika ditanya guru kesulitan dalam menjawab ketika bermain dengan teman dia tidak bisa menyampaikan isi hatinya kepada teman gitu ya. Nah jadi pada tahap ini gitu ya. Jadi sebagaimana dengan bentuk gangguan komunikatif lain, keterampilan bicara khusus ini harus menciptakan lingkungan kelas yang atau lingkungan rumah yang positif ya, lingkungan bahasa yang positif di mana fokusnya adalah pada komunikasi yang interaktif ya. Kita terus mensimulasi anak ini untuk berkomunikasi secara interaktif. Gitu ya. Ini untuk gangguan kognitif. Jadi ada keterlambatan bicara oleh karena gangguan kognitif. Nah, tekniknya adalah fokus pada linguistik anak ya dibandingkan dengan usia. Mungkin usianya udah usia yang harusnya dia menguasai bahasa, tetapi dia belum mencapainya, jadi fokusnya pada perkembangan linguistiknya. Nah, ini autisme ya. Autisme. Ya, ini adalah nah, jadi kontak mata ya, kalau dari sini ya kita bisa lihat ya, kata-kata ini, prakata interaktifnya gitu ya, suka menggunakan suara yang berisik, ya bahasa tubuh, kemudian lebih pakai bahasa tubuh untuk berkomunikasi, gitu ya, tanggap pada namanya sendiri, gitu ya, ini untuk kita bisa menolongnya dengan ini ya, kita ajar anak ini ya untuk bisa tanggap dengan namanya sendiri ketika namanya disebutkan. Terus kita ajar anak ini untuk memberikan senyum sosial ya. Jadi senyum kepada orang yang menyapanya gitu ya atau yang dia jumpai. Kemudian pretend play, permainan sandiwara gitu ya. Ini ada permainan yang diulang-ulang gitu ya. Dia juga bisa mempraktekannya. Nah, ini memperluas perkembangan bahasanya untuk anak autisme. Nah, menggunakan pembacaan buku cerita sekaligus dengan membangun kontak mata, gitu ya, sehingga dia dapat rujukan verbal dan juga non-verbalnya. Oke, nah ini adalah gangguan komunikasi. Jadi bisa ekspresif, bahasa reseptif, ekspresif campuran, juga bisa dalam bentuk fonologi, fonem, ya. Kemudian ini ada langkah-langkah penanganannya, ya. Jadi kalau gangguan itu adalah gangguan bahasa ekspresif, maka yang dilakukan adalah terapi bahasa. Jadi pelatihannya itu akan mendorong perilaku dan praktek dengan fonem, ya. Jadi perbendaharaan katanya dan konstruksi kalimatnya juga, gitu ya. Jadi bagaimana dia menghasilkan kata ga itu dengan g, k itu dengan k, bukan digantikan dengan huruf yang lain, gitu ya. Kemudian perbendaharaan kata, ya bola, ya. Terus kemudian konstruksi kalimat, di mana kata-kata itu kemudian disusul menjadi kalimat. Nah ini ya, dalam tahap ini gangguan bahasa ekspresif sebetulnya upayanya tujuannya adalah meningkatkan jumlah frasa. Ya, bisa dengan metode menyusun balok. Ya, misalnya ya, sambil menyusun balok itu kita bercerita.
dengan anak dan kita ajak anak secara interaktif bercerita kepada kita. Nah, gangguan bahasa reseptif ekspresif campuran, nah ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan bicara dan bahasa lengkap sebelum terapi bicara dan bahasa. Dan kemudian anak juga diberikan instruksi linguistik secara individual. Nah, instruksi bicara dan bahasa ini diintegrasikan ke dalam berbagai lingkungan ya dengan kelompok anak yang diajar dengan beberapa struktur bahasa secara bersama-sama. Gitu ya. Nah, kemudian gangguan fonem, ya terapi bicara ini dianggap merupakan terapi yang paling berhasil untuk merevisi ya sebagian kesalahan fonologis. Nah, perlu monitoring hubungan antara anak dengan teman-teman sebaya, perilaku sekolahnya, konseling orang tua juga perlu, ya. Kemudian terapi psikiatrik juga perlu. Nah, kemudian untuk gagap, ya, gagap ini terapi diri, self therapy, gitu ya. Jadi kita melihat bahwa ada yang harus dipusatkan dalam bagaimana merestrukturisasi kefasihan dia mengucapkan kalimat itu supaya tidak gagap gitu ya, jadi terulang gitu ya. Jadi produksi kata-katanya itu juga dibentuk ulang gitu ya, dan berbagai perilaku yang jadi sasaran itu juga ya, termasuk kecepatan dia mengucapkan itu dengan hati-hati, transisi halus dari satu kata ke satu kata lain, suku kata dan kata. Tapi intinya adalah anak ini harus diberikan situasi kondisi yang tenang. Ya, baik. Nah, ini kegiatan yang tadi juga sudah saya sampaikan di depan. Nah, ini adalah satu video yang menggambarkan atau menunjukkan bagaimana melatih kemampuan reseptif anak. Ini salah satu contohnya ya, dengan terapi apa. So, now it's time for special learning with Abi. Kali ini special learning with Abi mau sharing soal melatih anak bahasa reseptif. What do you want, Abi? You want corn chips or you want chips? Chips. Okay. Oh, this is corn, not chips. Ini namanya pairing dulu. Jadi anak harus dibikin happy sebelum latihan. Okay? Sit down and follow my instruction. Okay, listen to me. Okay? Saya akan sharing cara melatih anak untuk latihan listening responding by feature function class. Jadi listening responding itu adalah bahasa reseptif yang agar anak dapat mendengar lalu mengikuti instruksi kita berdasarkan feature, fungsi, dan kategori. Okay, are you ready, Abi? Yes. Okay, this is I have Margaret Speedos. Sit down, please. Okay. Now listen to me, yeah. Listen to me. Put green Speedo into blue glass. Okay. Into blue glass. Now you have to close the cup, Abi. Okay. Very good. Good job. Are you ready, Abi? Are you ready, Abi? Are you ready? Okay. Now put blue Speedo into orange glass. I need to Okay, good job. Nah, kali ini saya ingin meminta Abi untuk Okay, are you ready, Abi? Yeah. Okay, now get the red Speedo and then put into orange glass. Very good job. And then get the listen, what's your hand, please? Get the yellow Speedo and then put into blue glass. Very good job. And then get the orange Speedo into green. No, listen, follow my example. Get the orange Speedo and put into. Ya, itu kira-kira untuk melatih bahasa reseptif anak gitu ya. Kalau tadi putri saya kan
reseptifnya. Jadi ini kira-kira untuk reseptifnya gitu ya. Jadi lengkap ya, sudah ya. Baik. Nah, ya, 6 prinsip mengembangkan vocabnya gitu ya, yaitu belajar kata dengan banyak mendengar, belajar kata sesuatu kejadian yang diminati anak. Jadi kalau anak terlihat minat sesuatu atau kejadian, kemudian kita buat menjadi satu proses dia belajar sebuah kata. Kemudian lebih responsif kalau mereka aktif dibandingkan pasif ya. Jadi kita harus lebih respon kalau dia kelihatan minatnya dan ingin tahunya, kita langsung menanggapinya dengan pembelajaran satu kata atau pembentukan satu kalimat gitu ya. Kemudian belajar dengan konteks yang sesuai dan bermakna gitu ya. Jadi kalau mau tidur atau dia ketika bangun tidur atau ketika di siang hari gitu ya. Jadi konteks-konteks itu kita buat supaya itu bermakna. Belajar dengan cara yang benar, gitu ya. Jadi ketika anak misalnya salah mengucapkan kata, nah ini seringkali kesalahan yang terjadi adalah orang tua atau orang sekitarnya itu justru mengikuti kata yang salah. Misalnya ya, seorang anak mau mengatakan kerupuk, gitu ya, tetapi dia mengatakannya pupuk. Nah, kemudian orang sekitarnya justru memberi penguatan kata itu dengan menirukannya, dengan mengatakan kata pupuk. Seharusnya adalah kerupuk, tetapi ya kita ucapkan dengan yang benar gitu ya. Dan kemudian kita berikan makna ya, apa yang ada di balik kata itu supaya dia menangkap dan membentuk konsepnya. Konsep dari kata itu. Kemudian yang terbaik adalah anak sadar gitu ya akan terhadap pembelajaran ini ya, grammar dan vocabnya. Nah, ini strategi komunikasinya, bagaimana menciptakan kesempatan anak berkomunikasi dalam keseharian, sesibuk apapun ya, kita orang tua memberikan respon yang kuat ketika mereka seperti muncul minat untuk belajar bahasa, ya, ingin tahu sesuatu, itu kita jadikan satu proses untuk dia belajar bahasa. Kemudian memberikan konsistensi dan rutinitas dalam interaksi, ya, kita menyapanya pada waktu pagi, malam, ya, kita memberikan cerita sebelum tidur, misalnya, atau kita beri waktu untuk bermain sepulang. Ya, harus mematangkan perkembangan sensorik, motorik kasar halus, dan oralnya. Kemudian diet makanan yang menyebabkan gangguan konsentrasi yang bisa penyebab gula dengan berbahan gula, terigu, gandum, gitu, stop dot, gitu ya. Kemudian kasih makan yang sesuai. Kemudian di sini orang tua atau kakek nenek mematangkan bahasa ibu dulu, no English, no bahasa daerah. Kalau anak belum matang bahasanya, gitu ya. Karena kalau anak belum matang bahasanya, diberikan bahasa kedua, biasanya mereka akan confuse. Dia harus matang dengan satu bahasa ibu dulu. Kemudian terapi wicara, terapi sensori integrasi, ABA seperti yang tadi dipraktekkan ya dalam anak dengan gangguan bahasa reseptif tadi. Kemudian elektronik visual harus diseleksi gitu ya. Paparan ini flat screen ya dari TV, HP, iPad gitu ya. Kemudian pola asuh yang benar adalah otoritatif, kebebasan tapi yang terpagari, memberi isyarat bicara ya. Jadi kita tidak memberikan syarat untuk bicara. Jadi kalau menginginkan sesuatu dia tidak akan mendapatkan dengan mudah sebelum dia mengeluarkan kata-kata ya. Kemudian kita mengajarinya kosakata bicara dengan berbagai bentuk gitu ya. Ya, ini beberapa proses yang dilakukan dan dialami anak ketika dia terapi wicara gitu ya. Jadi diajarkan mengenal anggota tubuhnya, kendaraan, mainan, benda-benda lain, mengucapkan satu kata, memahami instruksi. Nah, ini mainan-mainan yang bisa kalau Bapak Ibu mau mencarikan atau membelikan mainan yang edukatif untuk anak-anak ketika mereka mengalami keterlambatan bicara, mainan ini bisa mendukung ya. Ini word card gitu ya. Ini binatang. Terus ini kemudian mainan
yang bisa dipakai untuk bercerita, ya, alat dokter-dokteran, ya, atau permainan dapur, kemudian mobil-mobilan, permainan yang ada kisah filmnya, gitu ya. Kemudian dia nanti bisa bercerita, misalnya Toy Story, Barbie, dan lain sebagainya. Ya, ya. Jadi bagaimana kita mengikuti anak? Ya, kita ikut berperan serta, membuat interaksi dengan orang lain dalam bermain, membuat peluang anak mengambil giliran, membuat isyarat, dan tetap fun, gitu ya. Harus dilakukan dengan tetap fun. Ya, mungkin itu Ibu Febe yang bisa saya sharekan sementara. Oke, terima kasih, sangat menarik sekali ya bahannya ini. Kira-kira Ibu Maria ada waktu berapa menit? Mungkin 15 menit. Oke, baik. Oke, sebelum saya bertanya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari penjelasan tadi. Oke, kalau belum ada, saya akan bertanya ya. Tadi dikatakan ciri-cirinya umur 4 sampai 5 tahun itu dia tidak bisa cerita singkat gitu ya. Saya jadi kepikiran ya, kalau di sekolah gitu kan kadang-kadang ada anak yang dibully gitu, atau mungkin kan nggak semua anak tuh punya lingkungan yang bagus gitu ya. Berarti kan ini sangat bahaya ya kalau misalnya anak-anak itu tidak bisa bicara gitu. Ya. Jadi supaya ini dampaknya ya. Kira-kira ada efek-efek apa lagi, Bu, seandainya anak itu mengalami speed delay, dampak buruknya selain yang saya sebutkan tadi, kira-kira ada apa lagi? Ya, oke. Dampak yang harus dicermati dengan sangat adalah ternyata speed delay itu selain pure karena gangguan bahasa, speed delay ini bisa komorbid dengan kebutuhan khusus yang lain, ya, misalnya itu autisme atau ADHD atau gifted tadi itu ya, gifted, kemudian Down syndrome. Jadi memang perlu dilakukan penegakan diagnosis untuk anak dengan speed delay, kemudian dilakukan terapi sehingga diketahui apakah ini murni speed delay seperti putri saya yang gangguan bahasa ekspresifnya gitu ya, atau memang ada komorbid yang lain yang juga perlu dilakukan terapi berkaitan dengan itu gitu ya. Nah, kemudian karena bahasa ini adalah pintu masuk untuk anak itu mendapatkan pengetahuan di sekolah maupun di rumah gitu ya. Jadi mau tidak mau keterlambatan ini harus segera dikejar. Khususnya karena anak-anak ini akan memasuki masa prasekolah maupun masa sekolah. Karena keterlambatannya itu nanti pasti akan mempengaruhi untuk akademik ya, untuk prestasi akademiknya dan akan mempengaruhi untuk relasi dia dengan guru dan teman-teman. Nah, ketika secara performan akademiknya dia tidak seharusnya gitu ya misalnya ya, ini maka anak ini akan mengalami gangguan dalam self-esteem-nya. Dan yang paling dekat adalah setelah ketika dia tidak mampu mengejar keterlambatan bicaranya ini, gitu ya, bisa terjadi anak ini akan mengalami juga learning disability, gitu ya, keterlambatan belajar yang kemudian menjadi ketidakmampuan belajar. Jadi bahasa ini memang pintu masuk untuk anak-anak ini bisa memasuki suatu kelompok masyarakat, juga pengetahuan, sehingga ini harus dikejar. Oke, baik sekali. Oke, berarti dampaknya banyak sekali ya dalam studi gitu ya, apalagi anak-anak itu kalau sudah SD itu kalau dia tidak berprestasi itu mempengaruhi harga dirinya gitu. Juga secara sosial gitu ya, anak-anak itu kan butuh teman gitu ya, selain dia butuh keluarga, dia juga butuh teman. Oke, sebelum saya tanya lebih lanjut, ini rupanya ada yang bertanya, ini dari Bapak Arwinto Nugroho, terima kasih untuk pertanyaannya. Mau tanya, kalau anak sampai beranjak remaja atau pemuda, terus masih suka gagap, apa yang sebaiknya dilakukan? Oke, baik. Jadi sebetulnya anak gagap itu proses berawalnya dari sini, gitu ya. Jadi anak gagap itu adalah seorang anak yang sebetulnya punya proses
berpikir berbeda, proses berpikirnya itu berbeda dari anak umumnya karena biasanya disinyalir anak gagap ini mereka itu adalah anak-anak yang menggunakan aktivitas dengan tangan kiri, gitu ya. Jadi sebetulnya dia adalah anak yang potensi melakukan sesuatu itu dengan tangan kiri, gitu ya. Tetapi kemudian diinterupsi oleh lingkungannya bahwa tangan kiri itu tangan jahat, tangan tidak baik, gitu ya, tangan setan dan lain sebagainya, gitu ya, sehingga tidak boleh digunakan. Sehingga anak ini ketika dia menggunakan tangan kiri sebetulnya ada satu proses otak yang berjalan mengikuti gerakan tangan kiri itu berbeda dengan orang menggunakan tangan kanan, maka proses itu terinterupsi. Nah, ternyata interupsi dari proses itu kemudian mempengaruhi bagian proses berbicaranya. Kemudian akan mempengaruhi daerah Broca, tempat di mana dia menghasilkan bahasa. Sehingga proses interupsi itulah yang akhirnya keluarannya adalah gagap. Gitu ya. Jadi yang harus dilakukan sebagai pertama kali untuk preventifnya adalah ketika kita memiliki anak-anak dengan tangan kiri, dengan potensi melakukan sesuatu tangan kiri. Jadi dia memang potensial banget melakukan apa-apa itu dengan tangan kiri gitu ya. Adalah dengan tidak melarangnya melakukan aktivitas dengan tangan kiri, tapi hal yang sebaiknya dilakukan adalah menyeimbangkan aktivitas tangan kirinya itu dengan tangan kanan. Jadi mendorong kemampuan tangan kanan itu bisa melakukan seperti tangan kiri atau mendekati tangan kiri. Sehingga dia bisa menjadi seorang anak yang bisa menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri. Tapi proses dia melakukan sesuatu dengan tangan kiri itu tidak boleh diinterupsi. Nah, proses interupsi itulah yang kemudian menghasilkan kegagapan tersebut, gitu ya. Nah, untuk gagap sendiri, gitu ya, itu memang ada terapinya khusus. Ya, ada terapi khusus yang bisa terapi wicara ya, terapi wicara khusus untuk anak-anak yang gagap. Nah, biasanya memang kekhawatiran orang tua adalah ketika anak-anak gagap ini, anak-anak dengan kondisi gagap ini sudah mencapai pada usia remaja, ketika dia proses mencari identitas, ya, kemudian ketika dia sudah mulai bekerja, gitu ya, karena kondisi gagap ini seringkali menjadi sesuatu yang menyulitkan, gitu ya. Jadi memang dengan terapi wicara, mau tidak mau dengan terapi wicara, dan tadi proses terapi wicara untuk anak gagap saya sudah sampaikan ya, memang harus ada menciptakan suasana tenang dalam dirinya, melatih dia untuk tenang, yaitu bisa dengan latihan pernafasan, gitu ya. Terus kemudian menenangkan pikiran, gitu ya. Kemudian selain itu juga merestrukturisasi pembentukan pengucapan kata sehingga itu transisinya bisa makin lama makin smooth gitu. Jadi itu memang perlu latihan. Apalagi ini kan anak usia remaja ya, jadi mungkin bisa juga dengan kita tidak membuat dia malu gitu ya, maksudnya kalau salah atau apa gitu, tetap memberi motivasi itu bisa juga ya Bu ya? Betul. Dan memang kalau anak remaja itu kan suka ceng-cengan gitu ya, seringkali teman-teman yang gagap itu justru diceng-cengin gitu. Nah, mungkin kita sebagai orang tua, orang dewasa atau guru, ketika kita berada dalam situasi itu, kita harus memberi pengertian gitu ya, supaya lingkungan itu menjadi lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung bagi temannya yang gagap ini untuk dia justru tidak makin parah gagapnya, tetapi bisa terevisi. Salah satu contohnya adalah anak gagap itu harus menyelesaikan kalimat yang diucapkannya dari awal sampai akhir. Jadi misalnya ketika dia mau mengatakan saya gitu kan akan sa gitu ya, terus jangan lianya itu diambil alih oleh orang lain ya. Jadi dia harus sampai menyelesaikan sampai kata iya gitu ya. Karena itu sebetulnya bukan sembarang orang berkata-kata itu bukan cuma proses mengeluarkan kata-kata, tapi itu adalah suatu proses otak yang nggak bisa diinterupsi gitu ya. Dan kegagalannya itu memang mempengaruhi bermacam-macam hal nanti dalam dirinya. Gitu. Oke, jadi bisa dari keluarga, ada peran keluarga, mungkin juga kasih sayang dari keluarga juga, dan juga tadi langkah praktis. Mungkin nanti Ibu Maria juga bisa memberikan kontak mungkin untuk terapinya gitu, terapi untuk yang ya, nanti saya akan sampaikan di akhir untuk pusat-pusat
Untuk Pak Pusat Arwinto rujukan. Nugroho ya. Ya. Oke, Pusat kita ke rujukan. pertanyaan selanjutnya dari Ibu Gracia. Apakah masih bisa dikejar jika anak laki-laki usia 4 atau 5 tahun masih speed delay? Karena kedua orang tua tidak memfasilitasi anak dengan pendampingan dan pengajaran dengan anak tersebut. Terima kasih, Bu. Gimana, Ibu? Ya, jadi dikejarnya itu justru harus dengan pendampingan, gitu ya, harus dengan pendampingan dan juga jadi intinya untuk anak-anak speed delay ini ya tergantung ya tadi unsurnya apa ya, apakah gangguan reseptif, apakah gangguan ekspresif ya. Jadi hal itu harus ditangani. Jadi tidak bisa dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja, kalau dari sisi pendidikan dia akan mengalami keterlambatan dalam belajar atau ketidakmampuan belajar ya. Learning disability dia akan sampai ke sana gitu ya. Justru ketika kita melihat ada indikasi anak ini terlambat bicara, maka yang harus dilakukan secepatnya adalah melakukan terapi ya. Baik terapi ini pun dilakukan harus bersama-sama dalam lingkungan bahasanya. Jadi baik di sekolah, baik di rumah. Jadi pada waktu itu saya ceritakan sedikit tentang putri saya. Kebetulan putri saya itu pada waktu itu tutelar di sekolah bilingual gitu ya. Nah, kemudian karena saya tidak mau putri saya harus postpone dari sekolah bilingual itu, maka saya memberikan pengertian kepada guru dan kepala sekolahnya bahwa putri saya mengalami speed delay. Oleh karena itu, untuk khusus menyampaikan sesuatu ke putri saya, tolong yang disampaikan bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru bahasa Inggrisnya. Nah, ternyata kerjasama dengan guru kelas, gitu ya, pada waktu itu membuahkan hasil yang baik. Nah, tapi kemudian selanjutnya ya untuk TK dan SD-nya kita tidak menggunakan lagi bilingual ya. Jadi penguasaan bahasanya makin matang sehingga terkejar ya, 3 tahun itu terkejar, bahkan 5 tahun itu sudah bisa proses belajar bahasa kedua dan ketiga juga berjalan dengan lancar. Jadi itu harus diupayakan. Kalau 4 sampai 5 tahun sih masih bisa ya, Bu Masih ya. bisa. Ini mungkin juga perlu dicek apakah ada komorbid atau maksudnya selain speed delay Betul. apakah ada yang lain. Nah, itu juga penting Betul. gitu. Bisa ke terapis ya, mungkin nanti juga bisa meminta kontaknya ke Ibu Maria. Iya. Tahu ya mana yang bagus. Oke, selanjutnya ke pertanyaan. Suaranya tidak jelas. Ya. Oke. Bisa diulang? Oke. Tadi ya, diulang dari mana sebentar. Oke, berarti nanti Ibu Gracia nanti bisa minta kontaknya ke Ibu Maria ya. Untuk misalnya apakah anak ini juga ada komorbid, ada gangguan yang lain atau cuma speed delay saja gitu. Lalu bisa juga minta kontak untuk terapis yang baik gitu. Kemudian ke pertanyaan Pak Michael Andi, ini Bu Maria, apakah ada ciri-ciri yang signifikan dan apakah ada tips praktis yang dapat dipergunakan untuk menegakkan diagnos Centrum Auditory Processing Disorder? Iya. Oke. Ya. Untuk Centrum Auditory Processing Disorder gitu ya. Jadi pada bagian belakang buku speed delay ini, Bapak Ibu, jadi di sini disertakan juga alat ukur ya, jadi screening speed delay ya di halaman yang ke-63 ya. Saya kebetulan tidak tampilkan di screen tadi. Jadi di sini ini adalah screening speed delay yang dibuat oleh Dr. Trigunadi ya, Dr. Trigunadi yang dibuat untuk deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak Kementerian Kesehatan RI gitu ya. Jadi di situ bukan hanya untuk anak sindrom auditory processing disorder ya, tapi keterlambatan dalam jenis-jenis lain pun bisa. Jadi ini alat assessment ya dalam bentuk screening. Jadi bisa diindikasi ketika
kita mengisinya gitu ya. Misalnya ya saya berikan contoh ya, 3 bulan. Apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain, ngoceh di samping menangis? Jawabannya cuma ya dan tidak gitu ya. Apakah bayi suka tertawa keras kalau tidak digelitik atau diraba-raba? Ya dan tidak gitu ya. Dan nanti akan ini ya. Jadi nanti akan bisa terlihat gitu ya, dari hasil screening ini tentang keterlambatan dari anak-anak ini. Nah, khusus untuk Syndrome Auditory Processing Disorder, gitu ya, yang bukan disebabkan oleh organ pendengaran, tapi pendengarannya baik, tetapi mengalami kesulitan dalam pemrosesan informasi, khususnya di otak, ini memang mesti kita lihat bahwa ini pasti ada komorbidnya, gitu ya. Biasanya sih itu adalah mental retardasi. Biasanya berkaitan dengan itu karena proses. Jadi informasi yang ditangkap itu diproses oleh otak itu bisa dengan lambat. Jadi direspon dengan lambat atau bahkan tidak bisa direspon sama sekali, gitu ya. Jadi ada proses yang mana di otak. Jadi artinya ini perlu terapi-terapi lain selain terapi wicara. Jadi memang paling tepat adalah menegakkan diagnosa, gitu ya. Jadi yang bisa dalam posisi ini itu adalah anak dengan Down syndrome, terus kemudian anak dengan cerebral palsy bisa juga, gitu ya. Terus kemudian anak dengan autistik juga bisa, gitu yang parah ya. Jadi kemudian ADHD yang parah juga bisa dalam kondisi ini. Jadi intinya apa yang informasi yang dia terima itu prosesnya itu prosesnya itu terganggu ya untuk baik reseptif maupun ekspresifnya. Nah itu perlu diindikasi dan ditegakkan diagnosanya lebih jelas lagi. Nah untuk mungkin sekalian ya Bu Febo ya, tadi saya kan ditanyakan tentang pusat rujukan ya. Jadi bagaimana kalau kita berjumpa dengan anak-anak ini kemudian pengen menegakkan diagnosa atau mau menjalankan terapi ya. Jadi ada banyak sekali tempat yang bisa dituju untuk melakukan assessment, penegakan diagnosis maupun terapi. Mungkin ada 3 tempat ya yang saya bisa rekomendasi, itu yaitu Pela 9 ya, Pela 9, kemudian Spektrum ya. Pela 9 itu ada di Radio Dalam untuk penegakan diagnosanya, kemudian untuk terapinya biasanya yang di Bintaro. Spektrum ini di Bintaro, kemudian kalau yang cabangnya banyak hampir di Jakarta itu adalah Yamed gitu ya. Yamed itu ada di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat ya, ada banyak tempatnya gitu. Iya, jadi Indonesia sekarang untuk anak kebutuhan khusus tuh udah lebih ini ya, peduli ya dibanding dulu-dulu ya, Bu ya. Iya, betul. Terapisnya makin banyak, psikolognya makin banyak. Iya, betul. Oke, Bapak Ibu sekalian, rupanya ternyata ya karena saya memang jujur kurang promosi gitu ya acara ini gitu, jadi sebenarnya peminatnya dan materinya sangat bagus ya. Next time sepertinya perlu diadakan lagi gitu ya. Nah, untuk akan diadakan, tapi sebelum itu kami akan mengadakan tentang ADHD. Ya, itu untuk anak yang hyperaktif dan defisit disorder, di mana ini ada di sekolah minggu, ada di sekolah gitu ya. Gitu, nanti juga ada testimoni ataupun bagaimana penanganannya. Jadi misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian punya keponakan atau mungkin anaknya teman atau siapa yang terdiagnosa di ADHD gitu ya, nanti bisa juga ikut. Mungkin ada prakata terakhir dari Ibu Maria sebelum menutup webinar kita. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana saya menyampaikan materi, pasti Bapak Ibu Saudara juga menangkap bahwa saya adalah pribadi yang mengalami gangguan komunikasi, gitu ya. Jadi saya bukan pembicara yang sangat fluent gitu ya menyampaikan materi. Kemudian saya bukan pembicara yang menarik gitu ya. Kemudian saya menyampaikan materi dengan monoton. Nah ini adalah ciri-ciri gangguan komunikasi, tapi bukan speed delay ya. Nah tetapi jadi gangguan komunikasi itu bisa menurun. Jadi ketika anak saya terlahir speed delay, itu ada unsur secara genetika itu yang dari saya. Karena saya adalah
pribadi yang memiliki gangguan komunikasi. Tapi seperti Bapak Ibu saudara lihat gitu ya, nama saya beberapa waktu yang lalu sudah tambah gelarnya jadi DR. Nah, artinya bahwa siapapun ya, apapun anak kita, mari kita beri kesempatan, kita dorong, kemudian kita motivasi, kita buka ruang belajarnya, karena siapapun dengan kebutuhan khusus itu adalah anugerah dari Allah yang berharga untuk terus ya kita bisa dorong anak ini mencapai satu potensi optimalnya, sehingga anak ini bisa berkarya baik bagi Tuhan, bagi bangsa negara, dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Maria untuk ulasannya yang sangat menarik, dan kiranya juga boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.